Saya Mita Zeni Utami dari kelas 4 pada mata kuliah praktikum microcontroller, di mana pada percobaan kali ini saya akan melakukan program WDT sederhana, di mana pada program ini WDT itu sendiri singkatan dari Watchdog Timer atau Timer Watchdog, di mana WDT akan otomatis mereset program apabila program macet atau hang. Jika kita membuat alat yang mudah dijangkau, mungkin WDT tidak terlalu terasa pentingnya. Jika alat kita bermasalah karena program error, kita bisa memantaunya dari dekat dan tinggal mencet tombol reset untuk menormalkannya kembali. WDT itu sendiri digunakan untuk mereset Arduino saat programnya hang atau error. Maksudnya adalah saat alur programnya rusak karena sensor yang lama merespon, data dari sensor keliru, data di variabel ketindih sehingga overflow, kabel sensor atau mode terputus sehingga Arduino tidak bisa melanjutkan programnya, atau masalah lainnya. Jika program akan reset ke awal lagi seperti Arduino dinyalakan. Dimana ini adalah program yang dijalankan untuk WDT sederhana. Kemudian ini adalah hasil output dari program WDT. Di sini saya menggunakan komponen Arduino Uno untuk menjalankan program WDT sederhana atau WDT lanjutan. Langsung saja kita pasangkan kabel USB Arduino ini ke PC atau laptop kita. Kita pasangkan. Sudah selesai dipasangkan. Kita langsung ke codingannya, kita buka software Arduino. Masuk ke software Arduino, di mana codingan ini yang pertama ada include library, di mana include library ini adalah fungsinya untuk menyimpan WDT library pada Arduino. Kemudian ada include WDT. Di sini untuk memasukkan atau menyertakan file dengan program yang kita buat WDT dalam bentuk Spider5. Kemudian di sini ada counter digunakan untuk menghitung jumlah. Kemudian ada cost bit jumlah kerupuk sama dengan 10. Lama delay makan kerupuk dalam mikrosekon. Di sini adalah konstanta nilai suatu besaran yang tidak berubah besarannya atau memiliki nilai yang tetap. Kemudian di sini ada int lama makan kerupuk jumlah kerupuk. Int atau integer untuk penyimpanan data. Kemudian di sini berikut ini adalah nilai makan kerupuk yang dihitung dalam mikrosekon sesuai urutan nilai makan kerupuk, sehingga serial monitor pergantian makan kerupuk sesuai dengan timer delay. Kemudian di sini adalah void setup. Void setup ini dijalankan pada program Arduino mulai dari fungsinya untuk menginisialisasi atau mendeklarasikan variabel dengan digunakan library dan lain-lain. Kemudian fungsi void setup ini hanya akan dijalankan saat Arduino mulai di restart. Kemudian ini ada disable WDT atau WDT dinonaktifkan. Kemudian lalu tunggu hingga stabil. Dalam delay waktu terdapat 2000 mikrosekon.
Kemudian di sini ada serial bikin 19.200. Di sini kita menggunakan serial bikinnya 19.200 pada serial monitor yang kita akan jalankan nanti. Kemudian akan dikonfigurasi lainnya jika ada. Kemudian di sini ada serial print in. Di sini kita digunakan untuk mencetak atau membuat barisan baru, yaitu di sini yaitu ada void loop. Void loop ini itu fungsinya dijalankan setelah void setup sudah dijalankan. Tujuannya untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat. Ini akan secara aktif mengontrol board Arduino, baik membaca input. Berbeda dengan void setup yang hanya dijalankan sekali. Void loop ini akan dijalankan berulang kali secara berkala, oleh sebab itu diberi nama loop, artinya berulang. Kemudian di sini ada lama makan kerupuk sesuai giliran. Kemudian ada delay, lama makan kerupuk giliran. Kemudian ada serial print. Di sini untuk mengirim isi variabel data ke port serial yang diindikasinya akan membuat indikator tersebut akan ditampilkan pada port serial komputer. Di sini yang pertama ada kerupuk nomor, kemudian serial print giliran, kemudian ada juga serial print in, habis. Dimana serial print in ini yaitu fungsinya untuk membuat barisan baru. Kemudian di sini ada reset WDT kerupuk sudah habis. Artinya WDT akan terreset saat kerupuk sudah habis. Kemudian setelah ini kita upload programnya. Kita tunggu sampai program ini selesai. Setelah berhasil, kemudian di sini ada nama done uploading. Ini artinya jika dia berwarna hitam dan tulisannya berwarna putih, berarti program ini berhasil dijalankan. Dan akan tetapi jika dia ada berwarna merah, berarti program yang kita jalankan ada kesalahan. Kemudian kita pilih serial monitor di sini untuk melihat hasil dari program yang telah kita jalankan. Di sini saya menggunakan serial bikinnya 19.200 baud. Dan ini adalah hasil dari program yang kita jalankan pada serial monitor. Nama muncul tulisan pada serial monitor. Di sini dia sesuai dengan urutan waktu delay-nya. Dia memulai dengan tulisan start program yang sudah kita tulis pada serial print in sebelumnya. Kemudian dia akan melanjutkan kerupuk nomor 1, habis.
Di sini dia muncul karena kita sudah membuat serial print in ini kerupuk nomor 1 di sini. Kemudian print innya serial print yang kedua giliran. Giliran ini dia tertulis pada serial monitornya angka berurutan 1 sampai 5. Kemudian ada serial print in, habis. Dan disinilah setelah giliran angka dia tertulis koma, kemudian habis. Hasilkan yaitu mulai dari start program, kemudian kerupuk nomor 1 habis, kerupuk nomor 2 habis, kerupuk nomor 3 habis, kerupuk nomor 4 habis, dan nomor 5 habis. Kemudian setelah kerupuk 1 sampai 5 habis, kemudian dia akan merestart kembali. Dia akan muncul tampilan start program. Kemudian dia akan timbul kerupuk nomor 1 habis lagi sampai 1 sampai 5. Kemudian dia akan mengulang merestart lagi start program. Begitupun seterusnya. Itulah program yang dinamakan watchdog sederhana atau punch sederhana. Ada program yang kedua yaitu membuat program WDT lanjutan, di mana ini adalah bagian dari membuat program WDT lanjutan. Dan ini adalah output yang dihasilkan dari program WDT lanjutan. Langsung saja kita buka software Arduino, kita masukkan codingannya. Di sini pada program WDT lanjutan ini sama seperti program WDT sederhana. Pada WDT lanjutan ini diawali dengan menggunakan WDT ke library dalam bentuk header file. Ini dia menggunakan include library. Kemudian sama di sini ada include WDT, sudah kita jelaskan pada program WDT sederhana. Kemudian di sini ada bit counternya sama dengan 0. Kemudian ada void setup. Di sini sama seperti WDT sederhana, yaitu fungsinya untuk mendeklarasikan variabel pin yang digunakan library dan lain-lain. Fungsinya void setup hanya akan dijalankan saat Arduino mulai di restart. Di sini ada disable WDT, yaitu artinya WDT dinonaktifkan. Kemudian lalu tunggu hingga stabil. Kemudian ada delay 2000 di sini di dalam delay waktu 2000. Kemudian sama menggunakan serial begin 19200. Di sini sama seperti WDT sederhana, di serial monitor pada Arduino dia menggunakan 19200 baud. Kemudian ada serial print in, dia memulai dari start program. Kemudian akan mengaktifkan WDT waktu tunggu 8 detik. Di sini gunanya untuk mencetak atau membuat barisan baru, yaitu start program akan aktif jika WDT waktunya menunggu 4 detik. Kemudian sama ada void loop, fungsinya untuk menjalankan setelah void setup sudah dijalankan. Tujuannya untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat.
Ini akan secara aktif mengontrol board Arduino, baik membaca input. Berbeda dengan voice setup yang hanya dijalankan sekali. While loop ini akan dijalankan berulang kali secara berkala, oleh sebab itu diberi nama loop, artinya berulang. Kemudian di bawahnya ada serial print counter. Di sini pada serial monitor nanti dia akan keluar tampilan setelah start program. Di bawahnya ada counter, kemudian ada lagi counter serial print, kemudian serial printnya lagi ada sama dengan lebih besar. Kemudian ada if counternya sama dengan 0, blok programnya 2 detik. Kemudian di sini ada serial print in-nya 2 detik dengan delay 2000 mikrosekund. Kemudian ada else if counternya sama dengan 1, blok programnya 6 detik, kemudian serial print in-nya 6 detik dengan delay 1000 mikrosekund dengan di restart kembali oleh WDT, kemudian akan di delay lagi in-nya 11 detik, for bitnya I sama dengan 0, 1 kurang 11, 1 plus plus dengan delay 1000 mikrosekund dengan merestart WDT. Kemudian ada blok programnya 4,5 detik. Kemudian serial print in-nya 4,5 detik dengan delay 4500 mikrosekund. Kemudian akan merestart kerupuk sudah habis. Kemudian setelah selesai kita pilih upload, kita tunggu sampai program ini sudah dijalankan. Terlihat di sini udah uploadingnya sudah berwarna hitam dan tulisannya berwarna putih, berarti program ini berhasil dijalankan. Untuk melihatnya kita pilih serial monitor pada software Arduino, kemudian kita pastikan serial bikinnya 19200 baud karena kita sudah membuat codingannya pada software Arduino. Serial bikinnya 19200 dong. Nah, di sini dia akan keluar tampilan serial program yang pertama, kemudian dia akan keluar counter karena kita sudah menulis counter pada void loop. Untuk serial print counter, kemudian dia akan keluar counter, berarti ini adalah urutan dari 0 sampai 3. Setelah itu ada print, serial print sama dengan tanda panah lebih besar. Di sini jika counternya 0 sama dengan 2 detik, dan jika counternya 1 sama dengan 6, counternya 2 sama dengan 11, dan jika counternya 3 sama dengan 4,5 detik. Kemudian setelah itu dia akan mereset kembali program yang sebelumnya, kemudian start program lagi, kemudian kembali lagi ke counter 0 sampai 3. Setelah itu dia akan mereset kembali. Nah, inilah yang dinamakan pada program lanjutan. Program WDT sederhana dan WDT lanjutan sama diawali dengan include library WDT yang dimaksudnya kita harus mengimport terlebih dahulu library WDT-nya, lalu masukkan atau lampirkan file WDT yang berupa header file apabila sebelumnya sudah aktif.
disable WDT terlebih dahulu karena mengkonfigurasi program sesuai dengan kebutuhan diberi dengan delay selama 2000 mikrosekund. Keduanya masing-masing serial bigain 19200. Setelah konfigurasi selesai, WDT berstart kembali terreset seperti awal, Arduino baru dinyalakan. Jadi konsep WDT bisa dijelaskan dengan perumpamaan seperti ini. Anggap saja Anda sedang ikut lomba makan 101 buah kerupuk. Kemudian, yang bertugas menghitung dari 1 sampai 10, aturannya lombanya adalah: yang pertama, setiap satu kerupuk harus habis sebelum hitungan ke-10. Apabila Anda berhasil menghabiskan kerupuk pada hitungan ke-6, Anda bisa melanjutkan kerupuk nomor 2 dan hitungan mulai dari angka 1 lagi. Yang kedua, pada kerupuk-kerupuk selanjutnya, jika pada hitungan ke-5 Anda keselak atau hingga hitungan ke-10, maka Anda kena penalti. Anda harus mulai dari awal lagi, makan kerupuk dari nomor 1 lagi. Kurang lebih seperti itu cara WDT. Jika WDT gagal menghitung counter, program harus restart atau reset dari awal. Intinya, di atas dapat dijelaskan bahwa program Arduino yang sedang dieksekusi adalah WDT. WDT adalah timer yang bisa dipicu dari internal microcontroller atau bisa juga dari eksternal microcontroller. Counter pada WDT tidak pernah berhenti meski program sedang error atau macet. WDT diaktifkan, ia bertugas merestart Arduino sesuai durasi yang telah ditentukan. Jika kita mengaktifkan WDT selama durasi 8 detik, maka Arduino akan merestart selama 8 detik. Akan aneh kalau alat kita restart setiap 8 detik. Jadi sebelumnya, hitungan WDT yang 8 detik habis ketika harus merestart WDT menjadi 0 lagi. Proses restart timer WDT biasanya dilakukan di dalam fungsi loop. Dengan demikian, kita harus memastikan bahwa program yang ada di dalam void loop tidak membutuhkan waktu lebih dari 8 detik. Kalau lebih dari 8 detik, entah karena program error atau delay terlalu lama. Inilah program dari Watchdog atau timer Watchdog. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.